Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu apa sih? Gitu ya. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum. Oke, bisa dikatakan gini. Bilangan kuantum itu sebenarnya eh, berkaitan dengan alamat si elektron lah, sederhananya gitu mungkin ya. Jadi elektron itu dia punya alamat tersendiri gitu ya. Ada di alamat kulit pertama, ya kan? Kemudian di sub kulit sekian gitu kan. Terus juga berada pada orbital ini dan sebagainya. Jadi ibaratnya seperti alamat gitu yang memang alamatnya secara lebih spesifik gitu ya. Gitu. Makanya di sini disebut sebagai bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum. Nah, memang kebetulan di sini ini tentang kuantum ya, teori kuantum. Teori kuantum yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari yaitu berkenaan dengan teori atom ya. Yang mana salah satu tokohnya adalah Erwin Schrödinger beserta juga teman-temannya yang lain, tokoh-tokoh yang lain gitu ya, yang akhirnya mencetuskan bilangan kuantum ini. Oke, bilangan kuantum itu terdiri dari 4 bilangan ya gitu ya. Ada 4. Pertama bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, ini kita singkat BK ya, bilangan kuantum gitu ya. Lalu ada bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin ya. Bilangan kuantum yang benar-benar menggambarkan banget itu sebenarnya adalah yang 3 ini aja. Bilangan kuantum utama, azimut dan magnetik. Sedangkan bilangan kuantum spin ini tidak terlalu menjadi faktor utama gitu ya dalam merepresentasikan suatu elektron gitu. Tapi memang totalnya ada 4 gitu ya. Nah, bilangan kuantum utama dulu deh kita bahas ya. Disimbolkan N gitu ya. Yang ini sebenarnya membahas tentang tingkat energi atau kulit gitu ya. Jadi miriplah dengan konfigurasi elektron di teori Bohr gitu ya. Yang mana memang bilangan kuantum utama ini untuk merepresentasikan keberadaan elektron pada tingkat energi tertentu yang dimulai dari tingkat energi pertama, kedua, ketiga ya, ataupun bisa juga kita katakan kulit pertama, kedua, ketiga gitu dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut ya, disimbolkan dengan L. L itu bilangan kuantum azimut itu adalah membahas atau menggambarkan tentang momentum sudut orbital. Dan ya tentunya juga bentuk orbital atau subkulit. Jadi pada tingkat energi tertentu di dalamnya kita punya lagi yang namanya subkulit yang kita sebut sebagai suatu orbital gitu ya. Nah itu, jadi bilangan kuantum azimut ini menggambarkan tentang momentum sudut orbital dan bentuk orbital atau subkulit. Seperti ini penggambarannya gitu ya. Penggambarannya adalah gini. Dia disimpulkan sebagai L. L itu adalah yang menyatakan tentang besarnya momentum sudut orbital gitu ya. Nah, L sama dengan 0 itu merupakan bentuk orbital S ya, atau disebut juga lah orbital S. Kalau L-nya sama dengan 1 itu merupakan atau merepresentasikan dari orbital P. Kalau L-nya sama dengan 2 itu merepresentasikan dari orbital D, dan L sama dengan 3 merepresentasikan orbital F. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Ini kita simbolkan ML gitu ya. Ya sebenarnya kalau di buku-buku mungkin tulisannya M aja, tapi lebih tepatnya sih ML gitu ya, subscript L. L ini adalah tadi yang dari bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum magnetik itu adalah menyatakan orientasi atau merepresentasikan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Kita sudah punya orbital nih, ya kan? Nah, lalu bilangan kuantum magnetik itu adalah untuk merepresentasikan orientasi orbital-orbital itu di mana aja dalam ruang 3 dimensi. Apakah
di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau kombinasi gitu ya, gabungan gitu. Nah, penulisannya gini, ML itu min L titik koma titik plus L gitu ya, dengan selisihnya sama dengan 1 seperti itu. Oke, kita coba tandai dulu ya. Ini udah, terus yang ini adalah magnetik. Nah, lalu yang ini itu menggambarkan terkait dengan bilangan kuantum azimut. Oke, sebagai gambaran untuk bilangan kuantum magnetik ya, yang ketiga, ini kita bahas sebelah kanan. Jadi kalau L sama dengan 0, itu kan orbital S ya dari bilangan kuantum azimut. Nah, maka orientasi orbitalnya itu menghasilkan bilangan kuantum magnetik ML sama dengan 0. Artinya ya hanya satu orientasi gitu ya. Seperti itu. Yang mana bisa digambarkan dalam bentuk diagram orbital seperti ini. Jadi orbital S ini ternyata hanya punya satu orientasi dalam ruang 3 dimensi gitu ya. Dan karena dia cuma punya satu, makanya kita beri tanda, kita gambarkan dalam satu kotak gitu ya, yang kita sebut sebagai diagram orbital gitu ya. Nah, itu lalu tinggal kita berikan di bawahnya nilai dari bilangan kuantum magnetiknya. Terus lanjut L sama dengan 1. Ini adalah orbital P ya. Nah, bagaimana bilangan kuantum magnetiknya atau bagaimana orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi? Ini menghasilkan 3 orientasi. Oke? Yaitu apa? Min 1 kan tadi nih ya, min L titik-titik plus L dengan selisih 1. Maka kalau min 1 min L berarti ya, kalau plus 1 plus L gitu ya, dengan selisihnya 1, maka di tengah-tengahnya 0. Makanya di sini adalah min 1, 0 sama plus 1. Artinya di sini ada 3 orientasi gitu ya. Orbital dalam orbital P tadi. Ada 3 orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi ya, yaitu pada orbital P. Makanya di sini kita gambarkan menjadi 3 kotak. Gitu. Ini kotak pertama untuk yang orientasinya min 1, yang kotak kedua orientasinya 0, kotak yang ketiga orientasinya plus 1. Oke. Lalu kita contohkan lagi, kita bahas lagi yang kedua, yang selanjutnya. L sama dengan 0, yaitu orbital D ya. Maka bilangan kuantum magnetiknya bagaimana? Yaitu min L sampai plus L. Oke, jadi bagaimana tuh? Min L sampai plus L berarti min 2 sampai plus 2 dengan selisih 1, berarti min 2 min 1 0 ya, min 2 min 1 0 plus 1 sama plus 2. Maka di sini ada 5 kotak nanti ya. Nah, itu dimulai dari kotak pertama min 1, min 2 min 1 sampai plus 2. Nah, nanti dengan masing-masing kotak itu maksimal isinya adalah 2 elektron nanti ya. Jadi maksimal nanti diisi di dalam bilangan kuantum magnetik itu ya, maksimal 2 elektron per kotak lah kita sebut ya, per kotak atau per orientasi orbitalnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke, oh ya sebelum itu, nah di sini saya akan tampilkan dulu bagaimana sih gambaran dari orbital yang kita sebutkan tadi ini ya, gitu. Oh ya, sebentar, ada catatan sedikit. Di sini karena ML-nya sama dengan 0, maka di sini hanya menghasilkan satu diagram orbital. Artinya di sini hanya satu orientasi. Jadi kita sebut sebagai satu orbital S aja gitu ya. Sedangkan di sini nanti ada berapa? Ada 3 orbital P. Orientasinya apa aja? Ada orbital P orientasi X, ada PY, ada PZ. Nah, sedangkan kalau D itu nanti ada 5 orbital D gitu ya. Jadi ada 5 orientasi nanti. Nah, ini agak panjang, yaitu nanti ada dx kuadrat min y kuadrat, ada dz kuadrat, ada dxy, dyz, dxz dan ya ada 5 ya gitu.
Nah, kita nggak bahas sampai ke F ya, cukup sampai ke D aja. Oke, di sini akan saya tampilkan gimana sih gambaran dari orbital yang kita bahas ini ya. Oke, ini adalah gambar orbitalnya ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, jadi ini merupakan orbital S ya, yang jumlahnya cuma ada satu gitu ya. Karena kita tahu bahwa bilangan kuantum magnetiknya cuma ml sama dengan 0 aja gitu ya. Lalu ada orbital P. Nah, di sini tadi ada 3 ya. Ada 3 orbital P. Kalau tadi S ada satu. Nah, di sini ada 3 orbital P, yaitu apa? Yang ini, dan ini. P-1, P0 sama P1. Yang ini tadi ya magnetiknya -1, 0 sama +1. Oke, jadi kalau untuk yang P-1 ini kita coba perhatikan nih. Orbital P-nya berada pada sumbu X, sehingga ini disebut sebagai Px. Nah, ini berada pada sumbu Z, maka disebut sebagai Pz. Ini berada pada sumbu Y, maka kita sebut sebagai Py gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya ya. Dan di dalam setiap orbital Px, Py, Pz ini itu ada maksimal 2 elektron. Makanya di sini tadi saya sampaikan setiap kotak itu maksimal 2 elektron, atau setiap orbital namanya, setiap orientasi orbital. Nah, lalu orbital D ada 5 gitu ya. Nah, ini nih. D-2, D-1, D0, D1 sama D2 gitu ya. Nah, apa aja orbitalnya? Nah, di sini ya kita coba cek sesuai dengan orientasinya aja gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ orbitalnya tepat berada pada sumbu X sama Y, maka nanti namanya dx kuadrat min y kuadrat. Kalau yang Z yang D-1 ini itu dia tepat dia itu seperti berada pada antara ya. Maka di sini kita katakan nanti jadinya D X Z, karena dia di sini antara X sama Z sumbunya. Lalu kalau yang 0 ini adalah DZ kuadrat sesuai dengan gambar ya. Lalu kalau ini adalah D YZ. Oke. Nah, lalu yang ini adalah oke, sebentar kita coba cek gambarnya. Oh ya, ini DXY. Sebenarnya sih ada gambar ini ya, ada gambar yang kalau teman-teman cek di internet ada kok gitu ya. Gambar mana sih yang dx kuadrat min y kuadrat dan seterusnya. Tapi kalau maksud dari x kuadrat min y kuadrat ini, dia orbitalnya ini tuh tepat berada pada sumbu xy gitu ya, yang bola-bola ini. Sedangkan kalau ini itu kan di antara tuh, di antara sumbu x sama z tuh. Seperti itu ya gambarannya. Lalu kalau yang ini, nah ini kalau ini dz kuadrat karena dia berada tepat pada sumbu z aja. Sedangkan ini itu di antara x, y sama z. Sedangkan ini di antara x sama y gitu sumbunya. Oke. Dan ingat setiap orbitalnya itu maksimal isinya 2 gitu ya, setiap orientasi orbitalnya. Nah, oke, kita lanjut dulu ke yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Oke, spin itu bernilai plus setengah aja ya, 1/2. Tapi nanti nilainya terbagi menjadi 2, ada plus setengah, ada min setengah, yang kita sebut sebagai magnetic spin atau ms gitu ya. Oke, ms yang plus setengah itu arah panahnya itu ke atas. Tadi ingat ya bahwa dalam satu kotak itu kan maksimal ada 2 elektron. Nah, 2 elektron itu ada yang arahnya ke atas, ada yang arahnya ke bawah. Untuk yang arahnya ke atas itu ya ini, yaitu plus setengah nilainya. Sedangkan kalau yang panah ke bawah itu min setengah nilainya. Seperti itu ya, cara untuk menuliskan bilangan kuantum spin. Oke, kita coba contohkan satu deh gambarannya supaya bisa kebayang. Kita ambil yang simple aja untuk menggambarkan bilangan kuantum ini apa aja sih yang ada di dalam konfigurasi nantinya. Oke. Nah, kita lakukan pada hidrogen, yang mana hidrogen itu punya 1 proton ya, yang artinya dia punya 1 elektron. Nah, dalam konfigurasinya nanti itu kita sebut sebagai 1s1 gitu ya.
Nah, maksudnya apa gitu ya, 1S1 itu? Oke, angka 1 ini itu menunjukkan N sama dengan 1. N itu artinya apa? Kuantum utama. Lalu S gitu ya. Kalau S itu apa? Orbital gitu ya. Jadi orbital S. Orbital S nilainya berapa? L sama dengan 0. Ini ya yang kita sudah bahas. Nah, lalu kalau orbital S ini nanti karena kita sudah tahu bahwa L-nya sama dengan 0, maka magnetiknya itu atau ML-nya sama dengan 0 juga, karena kan min L titik-titik plus L, karena L-nya 0 ya 0 kan ML-nya. Maka di sini hanya ada satu magnetik aja atau satu orientasi. Lalu angka 1 di sini itu isi elektronnya ya di dalam orbital S tadi. Nah, ingat tadi diagram orbitalnya satu kotak aja ya, karena ML-nya cuma 0 aja, yaitu jumlahnya 1. Maka karena satu elektron kita mengisinya seperti ini. Kita isi panahnya ke atas gitu ya. Oke, kita coba tulis rapikan dulu. Nah, seperti itu. Dan tadi ini ML-nya jadinya 0 ya. Oke, jadi ML-nya itu di sini 0 ya. Yang ini tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan magnetic spin-nya atau MS? Itu karena panahnya ke atas. Nah, jadi dituliskan plus setengah. Sehingga untuk elektron hidrogen itu alamatnya di mana? Alamatnya di kulit pertama, ya kan, di orbital S dengan nilai L sama dengan 0, di orientasi ML sama dengan 0, lalu dengan magnetic spin-nya itu ke atas atau plus setengah. Gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oh iya, satu lagi tambahan nih. Sebenarnya dalam materi kuantum itu sendiri tidak ada ketentuan apakah harus elektronnya panahnya ke atas atau ke bawah gitu ya. Sebenarnya tidak ada ketentuan. Cuman untuk kesepakatan aja biasanya memang dimulai dari panah ke atas dulu gitu ya, baru nanti yang kedua ke bawah seperti yang ini tadi ya. Seperti itu. Oh ya, satu hal lagi. Spin ini itu menyatakan rotasi dari elektronnya gitu ya. Jadi momentum sudut elektron kita sebut mungkin ya. Jadi itu berkaitan dengan rotasi dari si elektronnya yang menghasilkan magnetik gitu ya, magnet. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.